Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsa dengan NIM 2283 dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran, yang mana tugas tersebut yaitu ujian setengah semester dengan dosen pengampu Dr. Irwanto, MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang literasi ICT dan media pembelajaran. Sedikitnya, ini adalah langkah awal kita untuk mengetahui literasi ICT dan media pembelajaran. Di sini saya membagi 3 pertanyaan, yaitu apa itu ICT, yang kedua itu manfaat dan peran ICT di bidang pendidikan, dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan ICT. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, karena ini adalah langkah awal kita untuk mendalami literasi ICT dan media pembelajaran. Mungkin cukup 3 itu saja terlebih dahulu untuk awal kita, dan lebih lanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam dari literasi ICT dan media pembelajaran ini. Yang pertama yang tadi yaitu apa itu ICT. Nah, ICT itu teknologi informasi dan teknologi, atau lebih sering dikenal dengan istilah internasionalnya itu sebagai Information and Communication Technology atau ICT. Memang sangat penting dalam perkembangan sektor real di dunia saat ini ya, ICT itu. Tak hanya di bidang industri atau bidang bisnis saja, ICT memiliki peran yang cukup vital dalam perkembangan dunia pendidikan. Nah, peran-peran tersebut akan dibahas di pertanyaan kedua. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua, yang mana peran dan manfaat ICT di bidang pendidikan. Karena kita ketahui bahwasanya ICT ini memiliki peran yang sangat positif itu di bidang pendidikan, dan perannya itu vital lah. Nah, menurut UNESCO pada tahun 2013 lalu ada beberapa manfaat atau kegunaan ICT di bidang pendidikan yang sangat penting, antara lain yang satu, bisa meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang kedua, memudahkan dan memberikan akses luas terhadap pendidikan. Yang ketiga itu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, pengelolaan dan administrasi lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu bisa meningkatkan profesionalisme pengajar di bidang pendidikan. Yang kelima, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran antara guru dan murid. Nah, peran ICT dalam pendidikan sangat mendukung visualisasi ide abstrak, bisa memudahkan sistem pembelajaran atau pemahaman terhadap materi yang diajarkan guru, dan memungkinkan interaksi positif antara guru dan murid di dalam kelas pembelajaran. Setidaknya penyampaian materi tertentu bisa lebih menarik, menjadi sumber kurikulum konten yang memiliki kapasitas tidak terbatas untuk akses ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi di depannya. Karena kita ketahui bersama, ketika kita mengajar yang emang itu membutuhkan gambaran-gambaran yang harus diperlihatkan atau divisualisasikan kepada siswa, itu sangat, jika tidak digambarkan dengan adanya literasi ICT dan media pembelajaran ini, mungkin sedikit kurang pemahaman kita, karena kita tidak bisa merangsang atau memaksa pemahaman kita hanya dengan mendengar saja, karena itu sangat sulit bagi seorang peserta didik gitu. Dengan ini mungkin peran positifnya ada, dan pemahaman itu bisa setidaknya bisa menarik mereka, dan mereka ingin belajar dan bisa memahami apa yang divisualisasikan dari ide-ide abstrak yang emang telah diterangkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan ICT. ICT memang menawarkan kelebihan dan manfaat yang sangat besar dalam mendukung sistem pembelajaran yang emang itu lebih bermutu gitu. Para siswa bisa mengakses semua ilmu pengetahuan atau wawasan materi yang diberikan lewat program teknologi terkini lah. Menggunakan kecanggihan teknologi, guru bisa mengajarkan gambar atau video yang mendukung materi, sehingga pemahaman siswa bisa lebih meningkat dibandingkan dengan tata ajar biasa. Nah, selain itu, manfaat ICT memberikan kelebihan dari segi penilaian kemampuan siswa. Para pengajar bisa
Melihat kemampuan peserta didik lewat ujian berbasis komputer, setidaknya ujian dengan metode komputerisasi bisa memberikan hasil ujian yang semestinya. Nah, resiko siswa menyontek untuk mendapatkan nilai tinggi bisa ditekan. Standar pendidikan bisa lebih meningkat dengan keberadaan peran ICT. Tentu ada beberapa kekurangan yang masih menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi kebijakan di sekolah. Misalkan harga komputer, terus perangkat elektronik yang masih mahal, mungkin sangat membebani siswa yang berasal dari kategori kurang mampu. Sekolah mungkin memiliki sistem ICT berupa laboratorium, perangkat proyektor, jaringan, dan lain sebagainya, yang mungkin itu masih terbatas. Dan perlu pula tenaga IT yang mumpuni dalam menangani pengelolaan dan pengoperasian ICT di lingkungan sekolah. Nah, tenaga pengajar juga harus memiliki sosialisasi atau pelatihan yang mampu atau yang bisa mumpuni lah agar bisa menguasai penggunaan alat-alat ICT. Jangan sampai para tenaga pengajar itu bisa dikatakan tidak update alias ketinggalan zaman di era digital ini. Perlu pula peningkatan pengawasan dan pemantauan agar siswa tidak menyalahgunakan ICT untuk hal-hal yang kurang bertanggung jawab seperti konten menyontek, pornografi, atau cyberbullying, yang mana kita ketahui bersama bahwa siswa-siswa ini memang kita harus pantau, karena di media teknologi atau di media di serba digital ini, di era digital ini, semuanya terbuka luas dari memang segi pembelajaran dan lain sebagainya, bahkan hal-hal yang emang di hal-hal negatif juga terbuka dan dengan luas. Dengan itu para pengajar harus meningkatkan pengawasan dan pemantauan agar siswa tidak menyalahgunakan ICT. Nah, bagaimana cara pengajar itu bisa mengawasi dan memantau agar siswa tidak menyalahgunakan? Dengan adanya sosialisasi atau pelatihan-pelatihan yang mumpuni. Dengan itu pengajar akan lebih tahu dan mungkin bisa lebih waspada gitu. Dan perkembangan pengajaran yang akan dilakukan oleh pengajar juga, sistem pembelajaran yang akan dilakukan pengajar itu akan lebih meningkat ketika dia sudah mumpuni dalam bidang digital ini. Dan perlu juga adanya tenaga IT di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya telah ucapkan dan lain sebagainya. Mohon dimaklum karena di sini saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Mohon dimaafkan, yang salah mungkin datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.